Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjual barang di toko bahan bangunan itu menjadi simple, gampang, mudah. Ini pengalaman dan eksperimen dan inovasi yang saya lakukan di toko saya. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan selama 8 tahun. Dan berjalan 8 tahun itu tidak, dari 8 tahun itu kita langsung menjual dengan mudah, dengan gampang, dengan simpel. Itu saya jalani mulai menata barang itu berdasarkan kategorinya sendiri-sendiri. Setelah itu tempatnya juga sendiri-sendiri, raknya juga sendiri-sendiri. Terus cara mengatur atau memamerkan barang itu juga saya ganti berinovasi, berkali-kali inovasi. Yang terakhir yang saya lakukan adalah semuanya harus pakai sistem. Sistem apa? Sistem barcode. Jadi semua barang itu kita harus semua barang, semua jenis barang, semua pieces itu harus ada barcode-nya. Di tempat saya, kalau kita menata barang belum ada barcode-nya, tidak bisa ditata, tidak boleh saya tata. Sampai sekecil apapun lah, seharga minimal pun sampai Rp2.000 itu semua ada barcode-nya. Sama seperti di minimarket modern. Tapi bedanya gini, saudara. Bedanya di toko bahan bangunan itu, semua barang itu tidak ada barcode-nya, tidak ada standarnya. Lain dengan toko minimarket. Kalau minimarket itu dari pabriknya sudah ada barcode-nya. Dan itu seragam, seluruh Indonesia seragam. Tapi kalau toko bahan bangunan, kita harus membuat barcode sendiri. Semua item barang itu, itemnya saja kadang-kadang orang mengatakan itu, memberikan nama itu lain-lain. Setiap toko lain, setiap daerah lain. Contohnya orang mengatakan palu, ada yang mengatakan petil, ada yang mengatakan bodem. Itu macam-macam orang mengatakan. Lah dari situ makanya tidak ada baku, tidak ada nilai bakunya untuk barcode. Nah di tempat saya itu semua barang itu ada barcode-nya. Contohnya seperti ini. Kita membeli keni, kita ngambil keni 1 dus katakan meskipun nggak 1 dus lah, 100 biji. Semua keni itu kita taruh dulu, setelah itu kita bikinkan barcode satu persatu. Murah saudaraku, barcode itu murah, label barcode itu murah sekali. Satu labelnya mungkin Rp5 atau Rp10, tidak ada artinya sebenarnya. Tapi untuk efisiensi itu lebih bagus, lebih enak. Dan sistem yang dipakai harus pakai aplikasi mesin kasir. Terserah mau pakai aplikasi mesin kasir yang bagaimana, yang gratisan juga banyak, tinggal download aja. Yang beli juga ada, yang murah juga ada, yang mahal juga ada. Tapi semua itu tergantung fungsinya. Kalau memang toko masih kecil-kecil ya pakai yang murah-murah saja. Semua barang di tempat saya itu saya barcode, terus saya bungkus, terus saya kemas. Kenapa di toko minimarket itu berambang atau bumbu aja dikemas? Karena untuk mengawasi barang itu suplainya, stoknya itu berapa. Di tempat saya mulai baut sekecil apapun, paku sekecil apapun, kita nggak menjual cureh. Contohnya paku ya saudara, paku yang kecil. Kita analisa mulai kita buka toko itu. Orang butuh paku kecil itu bungkusannya berapa? Berapa persen yang butuh sedikit, yang berapa persen yang butuh sedengan, berapa persen yang butuh 1 kilo. Itu kita analisa semua. Nah, saya bungkusan paku ada yang 3.000, ya saya bungkus. Ada yang 1/4, ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Semuanya dibungkus rapi dan enak. Waktu kita melayani orang, nyunyun sewu, kadang-kadang di toko antri 2 atau 3 orang. Sedangkan kita melayani sendirian untuk toko itu. Yang dilayani kadang-kadang nggak sabar. Lain dengan kalau sudah tersedia semua. Contoh gini, kita ada orang beli paku.
Yang dibeli paku itu 4 macam. Ada yang ukuran 1 dim, ada yang 2 dim, ada yang 3 dim. Semuanya itu butuh nimbang satu persatu. Kerocok. Di situ orang antri 3 atau 4, otomatis gerutu. Dan kita nggak ada temannya. Lain kalau kita sudah tersedia seperti ini. Kita buka seret. Paku berapa Pak? Ini. Kita kumpulkan dulu. Setelah itu kita scan barcode satu persatu. Lah, di situ seninya kalau kita sudah merasakan pakai aplikasi, enaknya seperti itu. Dan kita tidak menulis nota satu persatu, saudara. Tidak menulis nota satu persatu. Karena apa? Karena kalau kita nulis nota satu persatu itu kadang-kadang kekeliruan itu ada saja. Kadang-kadang jumlahnya salah. Kita menjumlah, kita butuh kalkulator. Setelah satu persatu kita kalkulator. Oh, contohnya paku satu ini setengah kilo, 1 kilo, butuh keni 3 biji, 4 biji, keni 3/4. Nah, itu nanti notanya tuh panjang dan kekeliruan itu banyak sering terjadi. Lain kalau kita sudah ada barcode-nya, yang sewu ya. Ini ada orang beli. Item yang dibeli katakan 20 macam. Nota kita kadang-kadang 2 lembar sampai 3 lembar ditulis. Dan ngitungnya juga gitu lama. Nah, coba kita praktekkan seperti ini. Nah, ini butuhnya ini. Butuh ini. Enggak banyak lah, katakan 10 item. Kita tinggal ngeklik aja, klik. Yang jumlahnya 5 ditambah tinggal 5, 10 tinggal 10. Dan kalkulator yang menghitung, jangan otak kita, karena otak kita sudah banyak yang dipikir. Serahkan ke kalkulator, serahkan ke komputer. Kita mandatkan ke komputer. Jadi di tempat saya semua barang itu sudah ada barcode-nya. Tinggal kita ngambil setelah itu. Demikian saudara-saudara, barangkali ada yang ingin belajar, silakan komen atau bertanya di tempat saya bagaimana caranya. Nanti akan saya bikinkan video lagi bagaimana caranya migrasi berpindah dari sistem manual yang saya katakan tadi ke sistem komputer mesin kasir. Insya Allah kalau teman-teman berkenan atau dianggap video saya ini bermanfaat, tolong like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang lebih bermanfaat, yang lebih inovatif. Demikian saya doakan semoga semuanya mendapat rezeki yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.